Bunda, izin bertanya, kalau saya merasa ada di semua karakter tadi, empat karakter tadi, meski sebagian-sebagian, kenapa ya katanya dan bagaimana cara untuk memanfaatkan kondisi tersebut, Bunda? Baik. Pak Rahman udah usia berapa, Pak? Sudah 30 tahun ke atas, bukan? Ya, gitu ya, Pak. Nah, jadi pada saat usia kita sudah makin bertambah banyak gitu ya, atau semakin dewasa, empat itu nampaknya ada. Tapi dua watak pembawaan yang tadi saya kasih lihat gambarnya, yaitu di lobus parietalis itu dibawa sejak lahir, dua lagi karena belajar. Makanya dua watak pembawaan, dua watak pembelajaran. Karena memang kita akan begitu, diharapkan kita begitu. Ya. Kita belajar tentang watak beda ini. Nah, yang dua pembelajaran itu bisa belajar dari lingkungan, bisa belajar dengan memang belajar khusus. Kalau kita misalnya sudah belajar watak seperti ini, saya mungkin waktu itu belajar watak, saya belajar how to be koleris gitu. Tapi memang nggak bisa semuanya, karena dia watak pembelajaran. Hanya seolah-olah seperti koleris sedikit, nah gitu. Supaya watak damai saya ini ya bisa dibalancing dengan ambil watak kekuatannya koleris supaya kelemahan plekmatis saya, jalan kefasikan plekmatis saya tidak terlalu nyala terus gitu. Hanya dengan sadar bahwa oke, itu saya belajar, asli saya masih orang damai. Sehingga kalau saya sudah capek banget, saya pergi istirahat tidak 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 marah sama diri sendiri. Dulu kalau belum belajar, pas saya capek banget terus saya mau istirahat terus saya gini sama diri saya, kenapa sih kamu bawa tidur, harusnya kamu kerjain, jadinya nanti nggak selesai-selesai juga. Itu dulu sebelum tahu bahwa oh saya seorang plekmatis. Tapi setelah saya tahu saya seorang plekmatis, seorang damai yang memang mengerjakan sesuatu itu satu-satu, tapi kemudian saya belajar juga bagaimana menjadi how to be choleric tadi, bagaimana jadi orang koleris yang agak sedikit tegas, sedikit ya, sedikit ngegas sedikit gitu misalnya ya. Tapi saya tahu persis itu bikin capek saya. Dan pada saat saya capek, saya cuma minta izin sama suami, ayah, saya capek banget, plekmatisnya lagi muncul, saya istirahat ya. Suami karena udah ngerti, siap. Sehingga pada saat dia misalnya WA atau telepon saya tidur, dia tidak bertanya-tanya ada apa nih kok nggak diangkat-angkat gitu kan. Karena orang koleris kan kalau dia WA istrinya mau cepat dibaca kan dan mau cepat direspon. Cuman karena tadi sudah minta izin saya istirahat dan dia membolehkan dan dia tahu bahwa kalau saya WA istri saya nggak balas itu berarti dia sedang istirahat. Nah, dulu suami saya nggak boleh saya tidur Pak, gitu. Saya tidur siang itu nggak boleh. Itulah dianggapnya lah pemalas lah, inilah itu. Waduh, kebayang nih awal-awal pernikahan ya, udah kita juga yang ngerjain apa-apa, udah nggak pernah marah juga, tidur siang dimarahin. Ya Allah, tidur siang juga dimarahin. Pengen diganti Pak atau suami. Cuman apa boleh buat, ternyata menurut ilmu watak, percuma juga diganti akan dapat sama seperti dia Iya. wataknya. Ya, mending ini aja udah dipertahanin nih Pak, kita belajar aja, udah gitu. Kurang lebih. Ya, Pak Rahman usia berapa Pak Rahman? Ngan sewu. Oh, suaranya belum 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 tersimak suaranya betul? ya, ya. 53 Bunda. Nah, kan sama mas saya nih, Pak. Apalagi udah 50-an ke atas, udah banyak belajar. Ya. Tapi tetap nanti Pak Rahman apa kalau minta mau tahu tentang watak pembawaannya yang asli yang ada di parietalis, makanya kita ingat-ingat waktu kita masih lebih muda umurnya. Waktu saya SD, seandainya misalnya, makanya tadi kenapa saya bilang sama Mbak Sarah, seandainya waktu SD nih, Mbak Sarah diajakin main teater, Mbak Sarah pilih yang mana? Ternyata beliau betul-betul pilih yang penonton, kayak gitu, ya. Bahwa ada. Menjadi kesulitan nggak Bunda? Kenapa? Buat pasangan atau orang lain untuk menyesuaikan karena kita jadinya ada di 4 area itu Bunda. Tetap tidak kesulitan karena watak dasar atau watak pembawaan itu lebih jelas, masih lebih jelas, ya kan? Masih lebih jelas, masih lebih dominan. Ya, watak itu ibarat bahan dasar, Pak. Kayu kah, batu kah, plastik atau besi. Dia diukir, membentuk karakter meja sama-sama. Besi bisa dibuat meja, batu bisa dibuat meja, kayu bisa dibuat meja, plastik bisa dibuat meja. Tapi tetap kayu is kayu, besi is besi, plastik. Tapi bahwa fungsinya dia meja itu yang disebut membentuk karakter.
karakter meja persegi 4 misalnya. Nah, cuman kalau kita tahu bahwa bahan dasarnya kayu, maka untuk membentuk meja kita pakai gergaji yang untuk kayu. Kalau kita tahu bahan dasar itu plastik, ya misalnya seorang pasangan dia plastik dan kita mau bentuk dia menjadi istri soleha, maka pakai gergajinya gergaji yang untuk plastik. Jangan pakai gergaji yang untuk batu, hancur dia. Tetap bisa jadi meja tapi copel-copel. Itu tadi penuh kejengkelan, penuh sakit hati, tetap juga bisa jadi meja gitu ya, gitu. Atau misalnya ya itu yang kita bisa cari watak dasarnya Pak Rahman yang mana dari 4 itu. Berarti yang 2 itu watak adalah pembelajaran. Bahkan sebetulnya untuk uswatun hasanahnya adalah Rasulullah, itu yang harus dari kecil masuk di otak kita di depan ini. Nah, makanya mengapa saya sangat setuju dengan teman-teman Sigma yang menerbitkan buku-buku sejak kecil, anak-anak disuruh baca buku-buku sirahnya para nabi, para rasul, ya sirah khususnya Rasulullah, supaya dari kecil itu ya membentuk karakteristik Rasulullah, karena Rasulullah itu 4 wataknya dan bukan 2-2. Kalau kita 4-nya 2 di sini, 2 di sini. Rasulullah 4-4-nya ada di sini. Ada di lobus parietalis, itu asli. Dan semuanya kekuatan, bukan kelemahan. Masya Allah. Ya, itulah makanya menjadi uswatun hasanah beliau ini. Ya. Baik Bunda, terima kasih. Semangat Pak Rahman. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter. Nampaknya pertanyaan banyak sekali yang masuk di chat room, kemudian yang mengacungkan tangan juga banyak sekali, tapi sayangnya waktu kita terbatas. Barangkali di akhir ada pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh sahabat yang bergabung di Pagi Menjelang Siang hari ini. Silakan dokter. Ya, baik. Mengenali watak dan memahami watak ini adalah satu fenomena yang luar biasa ya, dan sangat menarik. Setiap hari pun dipelajari, tetap memunculkan hal yang baru gitu ya. Setiap hari pun kita ulang-ulang memunculkan kesadaran baru, dan setiap hari pun kalau kita ya terus pelajari dan kemudian kita beradaptasi, insya Allah akan membentuk satu ya kebahagiaan baru lagi, kebahagiaan baru lagi. Makanya kenapa watak ini diulang-ulang tetap menarik insya Allah. Dan tetap juga akan banyak yang bertanya, tapi sekali lagi sahabat-sahabat, apabila sahabat-sahabat mentok menanyakan apalagi tentang kehidupan rumah tangga, bukalah Al-Quran, tanpa harus dipikirin halaman berapa, bismillah, bukalah Al-Quran, lalu kemudian Anda baca di halaman itu, disitulah ada jawaban dari Allah. Itu kerennya kalau kita punya mushaf Quran. Dan Masya Allah, terima kasih dari Madinah Quran dan Kalamata mengupayakan sebanyak-banyaknya Quran di Indonesia, Masya Allah. Amin. Kasiran. Ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak dokter yang memberikan ilmu yang luar biasa di pagi hari ini. Selamat untuk kemudian beraktivitas kembali di hari Jumatnya. Semoga penuh dengan keberkahan. Sebelum ditutup, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Akan dibantu oleh tim. Jadi sahabat semua yang kameranya masih dimatikan boleh untuk dinyalakan terlebih dahulu. Kita akan berfoto bersama walaupun secara virtual ya. Baik. Itu ada sahabat saya dari Jordan tuh, Mbak Junita. Dari Jordan loh, jauh. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Baik. 1, 2, 3. Ya, slide selanjutnya tetap bersiap-siap senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Masih ada? Baik. Tetap bersiap-siap. 1, 2, 3. Lagi, baik. 1, 2, 3. Masih ada? Sudah selesai, alhamdulillah. Kita telah berfoto bersama. Dr. Aisyah, terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktunya. Sehat selalu. Salam untuk keluarga, dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah demikian, sahabat semua, kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini berkaitan dengan watak dan bahasa kasih. Nampaknya ini pembahasannya memang sangat panjang sekali. Mudah-mudahan pembahasan berkaitan dengan watak ini menjadi jalan keharmonisan dalam keluarga tentunya. Dan untuk sahabat semua yang tidak ingin menyia-nyiakan banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan, salah satunya adalah tentu dengan berwakaf yang insya Allah ini akan menjadi pahala jariah untuk kita, investasi untuk kita. Anda bisa ikuti kesempatan untuk partisipasi wakaf Al-Quran cukup dengan 99.000 per mushaf Quran. Transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7400750078 7400750078 atas nama PT Madinah Raihan Makmur. Insya Allah distribusi Al-Quran ini akan didistribusikan ke rumah-rumah tahfidz